Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Putri Brana Purnomo dari kelas 4B PBI. Kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai materi Curriculum and Material Development. Kali ini yang akan saya bahas adalah yang pertama, definisi kurikulum, yang kedua, prinsip kurikulum, ketiga, landasan kurikulum, dan keempat adalah elemen kurikulum. Pertama-tama saya akan membahas definisi dari kurikulum. Menurut Ralph W. Taylor, kurikulum adalah segala pengalaman belajar yang dirancang dan direncanakan oleh lembaga pendidikan untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Fokus utamanya adalah pada 4 pertanyaan dasar dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kedua, pengalaman belajar apa yang dapat diberikan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, bagaimana pengalaman belajar tersebut dapat diorganisasi secara efektif. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengevaluasi apakah tujuan telah dicapai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum terdapat 3 yang saya pilih. Pertama, ada prinsip relevansi atau relevance. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta tuntutan dunia kerja. Artinya, apa yang diajarkan di sekolah harus memiliki kaitan dengan kehidupan nyata siswa dan perkembangan zaman. Yang kedua adalah prinsip fleksibilitas atau flexibility. Kurikulum tidak boleh kaku, melainkan harus lentur dan mudah disesuaikan dengan kondisi dan potensi siswa, sekolah, daerah, dan waktu. Dan yang ketiga, ada prinsip kontinuitas atau continuity. Materi dan pengalaman belajar yang disajikan dalam kurikulum harus memiliki kesinambungan antara satu tingkat kelas dengan tingkat kelas berikutnya atau antar jenjang pendidikan, misalnya SD ke SMP, SMP atau ke SMA. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah landasan kurikulum. Kali ini saya mengambil 3 landasan kurikulum. Yang pertama ada landasan filosofis atau philosophical foundation. Yang pertama ini, landasan ini berkaitan dengan pandangan, nilai-nilai, dan keyakinan tentang hakikat manusia, hakikat pendidikan, dan tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan. Ini menjawab pertanyaan mendasar seperti mengapa pendidikan itu penting, untuk apa peserta dididik, seperti apa manusia ideal yang ingin dibentuk, dan apa saja nilai-nilai fundamental yang harus ditanamkan. Kedua, ada landasan psikologis atau psychological foundation. Landasan ini bertumpu pada pemahaman tentang hakikat belajar dan pengembangan peserta didik. Psikologi memberikan wawasan tentang bagaimana siswa belajar, apa yang motivasi mereka, bagaimana mereka berpikir, mengingat dan memecahkan masalah, serta bagaimana karakteristik perkembangan mereka, yakni kognitif, emosional, sosial pada berbagai usia. Lalu yang terakhir ada landasan sosiologis atau sociological foundation. Penjelasan ini adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat tempat pendidikan itu diselenggarakan. Pendidikan tidak terjadi dalam ruang hampa sosial. Ia berfungsi sebagai agen sosialisasi, warisan budaya, dan bahkan agen perubahan sosial. Landasan ini melihat pendidikan dalam konteks interaksi sosial dan struktur masyarakat. Ini menjawab pertanyaan, kebutuhan apa dan masalah apa yang perlu direspon oleh pendidikan, nilai-nilai sosial apa yang harus dipelihara atau dikembangkan, dan bagaimana pendidikan dapat berkontribusi pada kemajuan sosial. Lalu selanjutnya, saya akan membahas tentang elemen kurikulum. Yang pertama, elemen kurikulum ini adalah tujuan atau objektif. Elemen tujuan merupakan komponen paling awal dan fundamental dalam pengembangan kurikulum. Tujuan ini mendeskripsikan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah mereka mengikuti pengalaman belajar yang dirancang dalam kurikulum. Kedua, isi atau motif pembelajaran atau content or subject matter. Elemen ini mencakup pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dipilih dan diorganisasi untuk diajarkan pada siswa dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini adalah apa yang akan dipelajari oleh siswa. Ketiga, ada metode atau strategi kegiatan pembelajaran atau disebut methods or learning experience. Elemen ini berkaitan dengan cara-cara atau pengalaman belajar yang dirancang untuk memungkinkan siswa berinteraksi dengan isi atau materi pembelajaran dan mencapai tujuan. Ini adalah bagaimana pembelajaran akan berlangsung. Yang terakhir adalah evaluasi atau evaluation. Elemen ini adalah berproses untuk mengukur sejauh mana tujuan kurikulum telah tercapai
dan menilai efektivitas seluruh komponen kurikulum dalam proses pembelajaran. Ini adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan tercapai dan seberapa baik prosesnya berjalan. Lalu, saya dapat membuat kesimpulan mengenai seluruh komponen kurikulum dimulai dari definisi, prinsip, landasan, dan elemen kurikulum. Kesimpulannya adalah, kurikulum adalah hal yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari dunia pendidikan. Maka dari itu, kita sebagai calon pendidik masa depan alangkah baiknya menerapkan konsep kurikulum sebaik mungkin guna mencerdaskan penerus bangsa Indonesia. Dan berikut ada sumber yang saya ambil untuk membuat PowerPoint ini. Sekian dan terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan PowerPoint. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.